Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 408. Surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Artinya ayat 135, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan yang musyrik. Ayat 136 artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. 137 artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Ayat ke-138 artinya,
dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibgoh Allah, iman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Pengertian secara umum pada ayat yang lalu Allah menjelaskan ajakannya kepada orang-orang Arab dan ahli kitab kepada agama Islam. Sebab sudah sepantasnya mereka itu mengawali penghormatan kepada Ibrahim dan para pengikutnya. Di tengah-tengah permasalahan tersebut, Allah menjelaskan hakikat ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya tidak seperti keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah menjelaskan bahwa agama Allah yang dibawa pada Nabi mempunyai ciri yang sama. Orang-orang ahli kitab belum mengetahui hakikat kenyataan ini, yakni sekalipun terdapat perbedaan hanya pada masalah yang tidak prinsip. Yang jelas, inti ajarannya adalah sama. Pandangan mereka hanya tertuju pada masalah-masalah kecil, bukan prinsipil. Karena perbedaan ajaran hanya terletak pada persoalan yang kecil. Dan itu pun pada hakikatnya merekalah yang menambah-nambah ke dalam Taurat dan Injil. Karenanya makin bertambah jauhlah perbedaan antara golongan tersebut, sehingga setiap golongan hanya mementingkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lah yang paling beriman, sedang selain mereka termasuk kafir. Penjelasan waqalu kunu hudan au nasara tahtadu. Artinya, orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada agama selain agama Yahudi. Allah tidak akan menerima agama selainnya. Mereka berkeyakinan nabi mereka adalah Musa sebagai nabi yang paling utama, dan kitab mereka Taurat adalah kitab yang paling utama pula, dan agama mereka adalah agama yang paling baik. Mereka juga menolak Nabi Isa, termasuk kitab Injil, di samping mengingkari Nabi Muhammad dan Al-Quran. Orang-orang yang beragama Nasrani mengatakan Allah tidak akan menerima agama kecuali agama Nasrani, karena hidayah Nabi hanya terdapat di dalam agama ini. Nabi Isa, menurut keyakinan mereka, adalah Nabi paling utama, dan kitabnya adalah kitab yang paling agung. Agamanya adalah paling baik. Mereka menolak Nabi Musa dan kitabnya Taurat, juga menolak Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jika perkataan itu benar, maka Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang membawa hidayah, karena beliau bukanlah orang Yahudi. Sedangkan kalian telah sepakat bahwa beliau adalah nenek moyang para nabi yang membawa hidayah dan iman mereka. Karenanya Allah membantah tuduhan mereka dengan firman-Nya, yaitu qul bal millata Ibrahim hanifa. Artinya, katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Artinya, katakanlah kepada mereka, tetapi kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang kalian semua tidak memperselisihkan tentang petunjuknya. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang tidak ada penyelewengan atau masih asli.